Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita boleh ketemu dan kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, temanya firman Tuhan malam hari ini adalah kita dibentuk atau kita dilatih Tuhan untuk kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudaraku, di dalam Alkitab itu banyak menuliskan atau menceritakan bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa, walaupun mereka masih muda. Tetapi mereka dipakai sangat luar biasa. Saudaraku, kalau kita belajar membaca, di sana banyak diceritakan. Ada Yusuf, ada Musa, ada Daniel, banyak hal. Nah, malam hari ini kita mau melihat kisah Yusuf, di mana dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kalau teman-teman membaca kisah Yusuf ini, dia adalah orang yang masih muda ketika dia dipakai Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 37 itu, ketika dia bermimpi di situ, dia sudah mendapatkan visi yang dari Tuhan, janji yang dari Tuhan. Yusuf adalah anak yang paling kecil, nomor 2 dari bawah. Kemudian di situ dia dikasih oleh bapaknya, dikasih oleh orang tuanya. Saya percaya kalau dia dikasih itu pasti ada sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Kita buka di dalam Kejadian 37, saya akan bacakan untuk teman-teman. Kejadian 37 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan. Kejadian 37, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kejadian ini, Yusuf sudah mendapatkan mimpi, mendapatkan visi itu. Tapi saudara, kalau saudara membaca terus, mempelajari, melihat, membaca ke depan terus itu, apa yang dimimpikan Yusuf kayaknya bertolak belakang, saudara. Justru melalui mimpinya ini, kakak-kakaknya tidak senang, kemudian ketika dia sedang mengunjungi kakak-kakaknya di padang belantara, sedang mengembalakan kambing domba, kemudian dia ditangkap, kemudian dimasukkan sumur di situ. Kakak-kakaknya menceritakan kepada bapaknya bahwa si Yusuf sudah dimakan hewan buas. Tidak sampai di situ, ternyata ketika dia dimasukkan di sumur, kemudian dia diambil di situ dan dijual kepada pejabat orang Mesir di sana. Apa yang menjadi mimpi Yusuf jauh sekali. Dia mengalami satu latihan yang sangat luar biasa, dia mengalami satu pembentukan yang sangat luar biasa. Dia dibentuk sedemikian rupa. Sebenarnya mimpinya itu dia orang-orang datang, saudara-saudaranya datang sujud menyembah dia, tapi ternyata dia mengalami yang bertolak belakang. Dia harus mengalami dimasukkan di sumur, dia harus mengalami dijual. Bahkan ketika dia di Mesir, karena dasarnya dia memang orangnya cerdas, orangnya bagus. Tadi dari awal saya katakan bahwa kenapa orang tuanya mengasihi Yusuf. Sampai dia diberikan jubah beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Karena apa? Dia di situ, kalau saya boleh menafsirkan, dia sangat bertanggung jawab, dia sangat pekerja keras. Dia melakukan yang lebih giat dari saudara-saudaranya, sampai sehingga orang tuanya sangat mengasihi dia. Sehingga ketika di Mesir pun, ketika dia menjadi budak di sana, dia akhirnya juga tampil menjadi yang nomor 1 di sana. Dan akhirnya sampai istrinya Om Potifar ini menyukai dia karena ketampanannya. Tetapi dia menjaga hidupnya, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika istri Potifar mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik, dia lari dari situ. Dari situ dia masuk lagi ke dalam penjara. Kayaknya situasinya semakin runyam sekali saudara-saudara kalau saudara melihat cerita ini. Harus masuk ke penjara dan di penjara dia mengalami lagi
kepada juru minuman itu ketika dia bermimpi, kemudian dia bisa menafsirkan, nanti kalau aku keluar nanti saya akan bantu kamu untuk keluar. Nah, intinya seperti itu, kalau saya terjemahkan seperti itu. Tetapi setelah yang di penjara ini keluar, ternyata dia dilupakan. Dan barulah terakhir ketika raja bermimpi dan akhirnya barulah ingat itu juru minuman itu. Akhirnya lah dia dipanggil Yusuf itu untuk datang kepada raja dan akhirnya dia bisa menafsirkan mimpinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu pembentukan yang terus-menerus dilakukan, satu latihan yang sangat luar biasa. Kalau seorang petinju dipersiapkan, dilatih, dibentuk untuk menjadi atlet petinju yang bagus, saya percaya bahwa dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh, dia harus mempersiapkan fisiknya, dia harus berlari, dia harus mungkin melakukan aktivitas-aktivitas untuk membentuk dirinya. Kemudian barulah dia ikuti perlombaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang sama terjadi pada Yusuf. Yusuf orang muda, tapi memberi dedikasinya, dia memberi hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Awal tadi mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi dengan mimpinya, tetapi dia mengalami satu pembentukan yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Tetapi dia mengikuti pembentukan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, teman-teman muda, anak-anak youth dan teen, saya percaya bahwa kita merindukan, kita menginginkan kehidupan kita pengen seperti Yusuf, dipakai Tuhan. Bahkan kalau saudara teman-teman membaca di terakhir dikatakan bahwa dia menjadi nomor 2 di Mesir, di situ katakan. Dia menjadi Perdana Menteri di sana. Dimulai dari ketaatannya, dimulai dari ketika pembentukannya, dia tidak memberontak kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Kemudian kita belajar di kisah Musa. Kalau teman-teman melihat Musa, bagaimana dia kecilnya, waktu kecil dia harus ditaruh di suatu tempat dan dialirkan di Sungai Nil. Dan di situ dia harus kemudian akhirnya ketemu dengan putri raja dan dia dibentuk di situ. Dia menjadi seorang pangeran di sana. Dia diajari memanah, dipersiapkan untuk menjadi petarung, dia memakai pedang, pakai tombak, dipersiapkan sedemikian rupa. Saudara, kalau kita membaca, melihat kisah itu, si Musa dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi ketika dia menginjak dewasa, ketika dia keluar, dia melihat bangsanya perang dengan bangsa Mesir dan kemudian dia timbul nasionalismenya bahwa ini bangsaku ini. Kenapa dianiaya? Dan akhirnya dia membunuh orang Mesir itu. Saudara, Musa ingin menolong bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Dari situlah Musa mulai dibentuk Tuhan. Dia harus menjadi pelarian waktu itu. Dia harus lari karena ketakutannya. Ketika dia membunuh orang Mesir dan takut dilaporkan, dia harus lari di sana. Dan dari situlah Musa dibentuk Tuhan. Dia harus mengembalakan kambing domba. Dia harus mulai dari nol lagi. Tapi kalau kita terus membaca, mempelajarinya, akhirnya Musa menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, teman-teman, pembentukan itu kayak sesuatu yang berat di dalam setiap hidup mereka. Tetapi ketika mereka taat, ketika mereka melakukan bagiannya, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mereka maksimal di generasinya. Mereka dipakai Tuhan sangat dahsyat. Akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan memimpin 2 juta orang. Yusuf menjadi Perdana Menteri orang nomor 2 di Mesir. Karena apa? Pelatihan-pelatihan yang sangat luar biasa, pembentukan yang sangat luar biasa itu. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia. Kita melihat di sana bagaimana Yeremia mendapatkan firman yang dari Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk bangsa Israel. Judul firkopnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk di
Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk ini sangat luar biasa bagi setiap kita. Kalau kita melihat tadi, Yusuf, Musa, bahkan Daniel, saudara kalau kita membaca kisah Daniel, dia harus tidak makan dari makanan yang tidak baik, dia hanya makan makanan yang sayur-sayuran. Dia mendedikasikan hidupnya. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu yang baik, orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Orang berusaha mereka-reka kesalahan pada dirinya. Bahkan di situ katakan bahwa tidak ada juga orang mendapati kesalahan di diri Daniel. Akhirnya apa? Kalau saudara membaca kisah Daniel itu katakan bahwa akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Nebukadnezar itu berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Dengan apa? Kelebihan Daniel. Kelebihan Daniel apa? Dia berdoa kepada Tuhannya dalam satu hari 3 kali dia menghadap berdoa kepadanya. Dan disitulah orang-orang yang tidak suka kepada Daniel datang kepada Raja Nebukadnezar supaya membuat satu undang-undang bahwa harus menyembah kepada Nebukadnezar. Dan disitulah akhirnya kelebihan Daniel, dia selalu berdoa kepada Tuhannya, digunakan untuk menjatuhkan dirinya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam Yeremia dikatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu membentuknya lagi. Mari malam hari ini kita belajar tentang pembentukan yang dari Tuhan. Kita mungkin masih belum bisa sempurna, tapi mari kita harus meresponi firman Tuhan ketika kita mendapatkan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu pembentukan dari kita dan itu untuk kita responi. Mungkin kita tidak mengalami satu aniaya, mungkin kita tidak mengalami seperti Yusuf yang harus dipenjara. Mungkin kita tidak mengalami seperti Daniel yang masuk di dalam gua singa. Mungkin kita tidak mengalami seperti Musa yang harus menjadi pelarian. Tetapi di dalam hidup kita, di masa muda sekarang ini, ketika kita terus mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dikatakan bahwa orang-orang muda waktunya sangat banyak, bahkan berlebih waktunya. Mari gunakan waktumu sebaik-baiknya. Kalau saat ini kalian masih banyak di rumah, belum pergi ke kampus, belum pergi ke sekolah, mari carilah Tuhan. Mari memperdalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, carilah firman Tuhan. Dan disitulah nanti kita akan semakin didewasakan Tuhan. Ketika kita dilatih Tuhan, dibentuk Tuhan, kita terus ikuti apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita terus melangkah, ketika kita terus berjalan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Jelas dikatakan bahwa masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk bangsa Israel, katakan, masakah aku tidak bisa melakukan seperti itu? Mungkin ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, tolong saya Tuhan. Masakah Tuhan tidak menolong kita? Saudara, ketika saudara mengalami situasi yang tidak enak, ketika tugas-tugas saudara dari kampus ataupun dari sekolah banyak, Tuhan tolong saya. Masakah Tuhan tidak menolong kita? Di sini katakan bahwa masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ketika bangsa Israel di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan apa saja. Bukankah kita juga keturunan-keturunan orang-orang Israel? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita juga berhak atas itu, saudaraku. Mari malam hari ini firman Tuhan jelas mengatakan, ketika kita dibentuk, ketika kita diajar, mari kita responi firman Tuhan. Kita terus melangkah,
kita terus berjalan. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Dia tidak pernah cepat, dia tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dan saya percaya, kalau kita mau dididik, kita mau diajar, kita mau dibentuk, kita mau dilatih, kita akan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Di generasi kalian, di generasi saat ini, kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena hidupmu bagi Tuhan.